Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat. Yang saya hormati saudara Hilbertus SPB sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang pada hari ini membawakan materi kita menyangkut budaya positif, yang mana budaya positif itu adalah bagian bukan hanya sebagai bahan pembelajaran dalam guru penggerak, tetapi itu juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam tingkat satuan pendidikan, di mana bagaimana kita mencari solusi atau memperbaiki kesalahan atau permasalahan yang dihadapi siswa dalam keseharian kita, dalam kapasitas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan yang dimana kita dipendidikan. Baik, ini tidak merupakan kata saling memohon kepada Tuhan, leluhur dan tanah ratu. Hari ini saya buka kegiatan budaya positif yang dipaparkan oleh saudara Hilbertus SPB. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pada hari ini boleh melakukan penjelasan tentang materi yang berkaitan dengan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas segala berkat dan cintanya kita semua dalam keadaan yang sehat dan boleh hadir di tempat ini untuk mendukung program kegiatan saya sebagai calon guru penggerak berkaitan dengan pemaparan budaya positif. Perlu saya sampaikan bahwa di sini sebenarnya bukan saya mau menggurui teman-teman, tetapi mari kita belajar bersama tentang apa yang mungkin saya pelajari ini, yang menjadi kelebihan dan kekurangan adalah kita bersama. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah dengan hati terbuka menerima saya untuk boleh melaksanakan kegiatan pengibasaan ini di sekolah ini, karena saya juga berasal dari sekolah ini dan ketersediaan Bapak Ibu untuk mau menerima saya berbagi dengan teman-teman sekalian. Jadi baik, materi tentang penerapan budaya positif ini sebenarnya itu ada 6 komponen penting yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi dan teori kontrol. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan 6, segitiga restitusi. Baik, setelah Bapak Ibu mendengarkan kata budaya positif ini, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru tentang budaya positif? Nah, kita di sini diminta untuk kita saling interaktif. Kalau supaya kita bisa jangan monoton, tetapi kita saling berbagi, kita saling interaktif di antara kita. Menurut pemahaman Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa membantu berkaitan dengan budaya positif ini. Dalam pemahaman kita juga, Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa sih yang sebenarnya tentang budaya positif ini? Mungkin ada yang bisa? Ya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk ya. Jadi apa yang itu benar, bahwa budaya positif itu adalah berkaitan dengan hal-hal baik, hal-hal positif, keyakinan-keyakinan yang memang menjadi nilai-nilai luhur yang sudah pernah diwariskan oleh leluhur kita, tetapi kita tidak menerapkannya di lingkungan sekolah kita ini. Jadi sebenarnya budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan
keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau mengenal profil pelajar Pancasila pasti teman-teman sudah tahu semua. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tetapi ketika kita memahami tentang budaya positif yang adalah nilai kebajikan, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid, pertanyaannya nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia, sifat-sifat positif manusia yang mana menjadi suatu tujuan mulia, merupakan suatu tujuan mulia yang harus dimiliki oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai positif atau nilai kebajikan dulu sudah ada. Dulu itu sudah ada, di kurikulum 2006 itu dulu sudah ada. Yang berkaitan yang bisa bilang apa? Pembelajaran berkarakter, penanaman nilai karakter. Itu termuat di dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi itu nanti sebentar kita akan pahami secara lebih rinci apa saja sih tentang nilai-nilai kebajikan ini. Dan budaya positif ini terkaitan dengan sesuai dengan pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada kata kunci kodrat alam. Artinya bahwa anak itu ketika dia dilahirkan dia sudah punya bekal kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan setiap orang itu punya potensi dalam dirinya. Lalu dia tumbuh dalam lingkungan. Di dalam lingkungan itulah dia berproses menjadi pribadi. Lalu kodrat zaman ini adalah kita sebagai guru menjadi tuntunan kita sebagai guru itu adalah menggunakan apa saja yang bisa membantu anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bisa menggunakan teknologi, sarana prasarana yang ada, IT itu untuk mendorong membantu anak mencapai kesuksesan atau kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dibagi atas 3. Yang pertama itu adalah makna kontrol menurut teori Dr. William Glasser. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan dan keyakinan akan menjadi sebuah kesepakatan sekolah, dan makna budaya positif dan kaitannya dengan perilaku manusia. Untuk memahami tentang makna kontrol ini, teori kontrol Dr. William Glasser ini, itu kita diminta untuk saya meminta Bapak Ibu guru untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Tetaplah di kepalan tangan Bapak Ibu guru ini. Sekarang Bapak Ibu menatap tangan Bapak Ibu ya. Tatap tangannya, membayangkan sesuatu yang begitu bermakna. Ada sesuatu yang begitu berarti yang ada sementara yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Sudah bisa membayangkan. Setelah Bapak Ibu membayangkan bahwa ada sesuatu yang bermakna berarti sangat berarti sekali, dalam Bapak Ibu genggam dia kuat-kuat. Dan bayangkan bahwa ada teman atau orang lain yang datang ingin membuka kepalan tangan Anda, ingin mengambil dan merebut, dia mengganggu dan memberikan Bapak Ibu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Sudah? Jadi ketika Bapak Ibu menggenggam tangan, apakah ada tangan Anda terlepas dari tangan Anda? Ketika ada orang lain ingin, teman di samping ingin membuka kepalan tangan Anda, apakah ada yang ingin membukanya? Ada yang bisa terbuka? Tidak bisa ya? Ada yang tidak bisa terbuka. Ada yang bisa buka, ada yang tidak bisa tergantung. Bagaimana caranya orang membuka? Disinilah makna teori kontrol itu sendiri yang dikatakan oleh Dr. William Glasser itu. Mungkin ada yang bisa membayangkan apa makna dari teori kontrol ini berdasarkan kepalan tangan ini. Jadi begini, Dr. William Glasser itu dia mengatakan begini, banyak teori kontrol itu miskonsepsi. Makanya dia membuat suatu teorinya tersendiri. Dia mengatakan begini, bahwa makna teori kontrol itu adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol kita. Tidak ada seorang pun. Hanya diri kita saja yang dapat mengontrol diri kita. Kita tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan kita, kecuali kita sendiri yang mau melepaskan genggaman tangan kita. Jadi teori kontrol dia mengatakan tidak ada orang. Jadi tidak ada orang lain yang mau mengontrol kita, dan kita juga tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri
yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Itu teori kontrolnya. Yang berikutnya, makna kata disiplin. Jadi teori kontrol ini berkaitan dengan menurut Ki Hajar Dewantara, beliau juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri, tidak dari luar. Biasanya kalau kita memberikan penghargaan atau reward itu adalah satu motivasi. Tetapi itu motivasi yang dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Makanya untuk memahami itu kita harus mengetahui tentang keyakinan atau memahami tentang nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu, anak-anak lakukan itu, mereka harus mengenal dan memahami tentang nilai-nilai kebajikan itu. Dengan memahami nilai-nilai kebajikan itu, mereka dengan sendirinya akan memahami tentang apa yang harus tujuan dan apa yang harus mereka lakukan. Yang berikutnya tentang nilai-nilai dan kebajikan. Jadi nilai-nilai dan kebajikan itu saya sudah sempat sampaikan di depan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu dikatakan oleh Dr. Dian Lasa. Demikian juga Dian Gosen yang mengumpulkan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di kelas itu, kita meminta anak itu melakukan sesuatu, mereka harus mengetahui dulu tentang nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan ini ada 6 institusi atau organisasi yang mereka mendeklarasikan diri berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila pasti teman-teman sudah tahu semua. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua itu IBO, Primer Years Program. Ini mungkin saya punya bahasa Indonesia yang bagus, kalau teman-teman yang lebih paham bukan saya. Jadi itu tentang sikap murid, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan antusias. Yang ketiga itu 9 pilar karakter Indonesia. 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. 1 itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2 kemandirian dan tanggung jawab. 3 kejujuran, amanah, diplomatis. 4 hormat dan santun. 5 dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6 percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7 kepemimpinan dan keadilan. 8 baik dan rendah hati. 9 toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu yang pertama dapat dipercaya, 2 lurus hati, 3 pendengar yang aktif, 4 tidak mendengar merendahkan orang lain, 5 memberikan yang terbaik dari diri. Kalau petunjuk hidup itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelubesan atau fleksibel, berorganisasi dan kesabaran. Yang kelima, the essential virtue by being more influence. Itu ada 7, 1 empati, 2 suara hati, 3 kontrol diri, 4 rasa hormat, 5 kebaikan, 6 toleransi dan 7 keadilan. Yang ini tentang proyek nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah disampaikan, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian. Jadi yang ini yang harus anak-anak tahu. Jadi setiap kegiatan yang mau kita laksanakan dalam kelas ini, mereka harus memahami dulu yang ini dulu, sehingga ada motivasi dari dalam diri mereka. Jadi mereka tidak mengerjakan sesuatu itu tidak hanya karena takutnya dimarah, takut merasa bersalah, tetapi dan tidak dapat nilai, tetapi memang mereka memahami dulu yang ini dulu, bahwa mereka harus melakukan karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini. Hal-hal positif yang harus mereka pahami terlebih dahulu. Jadi tujuan penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli,
bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. 2. Itu motivasi perilaku manusia. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia itu, ada pertanyaan pematiknya buat kita semua. Mengapa kita itu mau melakukan sesuatu? Kenapa kita mau melakukan sesuatu? Apa yang memotivasi kita untuk mau melakukan sesuatu? Mungkin ada yang bisa bantu. Gimana? Iya, benar. Ingin dihargai. Dia tidak merasa nyaman. Iya, bisa. Iya, benar sekali. Jadi orang mau melakukan sesuatu itu termotivasi karena ingin mencari perhatian, ingin dihargai, dipuji. Yang pertama tidak apa? Ingin dihargai ya? Iya. Nah, baik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ati ini benar. Jadi menurut Dian Gosset dalam bukunya Restructuring School, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu benar apa yang disampaikan oleh Ati. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi teori motivasi perilaku ini ada 3. Sebenarnya ada hukuman, ada penghargaan dan pendekatan restitusi. Ada 3 hal. Yang konsekuensi atau sanksi ini sama dengan hukuman, tapi dia punya maknanya tersendiri. Jadi hukuman ini adalah suatu pemberian. Hukuman ini adalah suatu pemberian yang diberikan secara spontan tanpa melalui suatu kesepakatan sebelumnya. Jadi kita memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan. Atau ada aturan-aturan dibuat oleh guru, tapi tidak dibuat oleh anak-anak. Lalu guru buat aturan, lalu kita menegaskan aturan itu. Itu adalah hukuman. Itu bukan suatu konsekuensi. Kalau konsekuensi, bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah suatu hukuman yang diberikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Artinya kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak, lalu ketika dia melanggar, kita memberikan hukuman. Tetapi hukuman yang berbentuk konsekuensi itu ada dampaknya, harus ada dampak, harus ada efeknya. Harus ada efeknya bagi dia dan dirinya sendiri. Contohnya, kalau dia datang terlambat ke sekolah, balik kelasnya, hukum dia lari keliling lapangan 10 kali karena dia datang terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu adalah hukuman karena tidak punya dampak. Dia lari keliling lapangan, manfaatnya apa untuk dia? Tidak ada sama sekali. Tapi ketika dia datang terlambat, disuruh dia pergi membersihkan kamar mandi atau kamar WC sekolah, itu punya dampak atau tidak? Punya dampak. Karena apa? Dia terlambat, tidak membersihkan, karena dia tidak datang ke sekolah tepat waktu. Artinya kan lingkungan sekolah sudah bersih semua. Dia santai saja, dia tidak menghargai temannya. Disuruh dia untuk membersihkan kamar WC, itu ada dampaknya. Dari dia tidak hadir, sehingga ada manfaatnya. Oh, ada kebersihan di kamar WC, saya tidak ke sana. Itu. Jadi kalau kita memberikan satu sanksi atau hukuman itu harus memiliki dampak. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini adalah suatu pemberian dalam bentuk barang. Kita bisa memberikan barang kepada anak yang berprestasi, anak yang dapat mengerjakan tugas di depan kelas, atau kita kasih bintang, reward, bintang. Itu penghargaan. Dan yang ketiga, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah pendekatan yang paling ideal, yang semestinya untuk kita lakukan, yang harus kita lakukan. Yang paling ideal, yang ini yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah ini. Nah, pendekatan restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka kembali dengan situasi yang lebih kuat. Mereka lebih kuat lagi, tidak lagi mereka disalahkan itu lagi. Jadi kita menciptakan suatu kondisi bagi murid.
Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tadi toh, apa yang ketiga tadi? Restitusi. Jadi restitusi menanamkan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga pada murid-muridnya itu untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu nilai apa? Nilai-nilai kebajikan tadi. Ada 6 nilai kebajikan tadi. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tidak akan kita berikan hukuman atau hadiah. Kalau kita sudah menggunakan teori apa namanya tadi? Segitiga restitusi. Disiplin positif atau yang dinamakan dengan restitusi. Dan disiplin positif itu kata lainnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga itu merupakan proses kolaborasi. Jadi restitusi suatu pendekatan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Membantu mereka berpikir apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka yang mereka inginkan seperti apa, mereka juga demikian harus memperlakukan orang lain seperti yang mereka inginkan. Hukuman atau konsekuensi. Jadi ada 12 pertanyaan ini. Saya mengajak kita untuk bisa menjawab berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ya, hukuman. Karena tidak ada dampak, tidak ada manfaatnya untuk dia. Tapi kalau dia lari terlambat karena les PJOK, dia lari ke lapangan, itu konsekuensi. Karena itu bagian dari olahraga juga. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak ada dampaknya apa-apa. Membersihkan coret yang dibuatnya di meja tulis. Itu bagian dari konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Olahraga itu termasuk kesehatan aja. Kalau tidak menggunakan masker, kesehatan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan toh. Kalau di olahraga itu menjaga kesehatan itu tidak? Menjaga kesehatan juga toh. Berarti itu termasuk konsekuensi. Karena sama-sama kesehatan. Usaha juga sehat. Memakai masker untuk menjaga kesehatan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Mungkin itu adalah suatu pemahaman untuk kita jika kita mau membuat kesepakatan dan konsekuensi. Jadi kita memberikan hukuman itu kita harus bisa mempertimbangkan ada dampak bersama, sehingga itu tidak lain dikatakan hukuman, tetapi itu adalah konsekuensi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu sama seperti tadi saya katakan. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan itu dapat memotivasi orang dari dalam dan dalam dirinya sendiri. Itu dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ada macam-macam nilai kebajikan universal itu. Keadilan. Ada tadi di 6 nilai kebajikan tadi. Ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kesehatan, dan lain-lain. Itu adalah macam-macam nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang disebut dengan keyakinan ke kelas yang akan kita buat nanti. Ya, yang berikutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah
atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekelas. Jadi curah pendapat. Jadi dalam curah pendapat itu bisa kita kasih mangkas kesini dan dia kerja. Bisa langsung ada yang bisa langsung kumpul tema. Ada juga bisa biar mereka bawa ke rumah dulu. Berarti kita dulu kesepakatan di dalam kelas ini maunya seperti apa mereka, atau kesepakatan di sekolah ini maunya seperti apa, sesuai dengannya kita sepakati bersama. Itu bisa untuk kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi kita mencatat semuanya apa yang menjadi keinginan dari para murid itu. Lalu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas, susun prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi anak-anak kadang-kadang mereka bilang dilarang datang terlambat. Itu dilarang itu negatif, katanya negatif. Jadi kita harus memperbaiki dengan kata-kata yang positif. Datang sekolah tepat waktu. Cukup itu sih. Jadi kita anak-anak itu mereka tidak tahu, belum bisa membedakan antara kalimat yang positif dan negatif. Jadi kita dulu lah yang akan memperbaiki kalimat itu. Yang keempat itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan untuk keputusan masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ada yang berupa peraturan-peraturan itu harus diperbaiki. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, ketika Bapak Ibu mendengar kata kebutuhan dasar ini manusia, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang kebutuhan dasar manusia? Sandang, papan, pangan. Iya, betul sekali. Ada sandang, pangan, papan. Apa lagi? Hiburan. Ya, hiburan, emosional, kebutuhan sosial, emosional, kasih sayang. Ya, benar sekali. Apa yang teman-teman sampaikan itu adalah benar. Jadi kebutuhan yang disampaikan oleh ibu kita ini itu adalah bagian dari kebutuhan fisiologis. Ya, kebutuhan fisiologis. Sedangkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya adalah bagian dari kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan. Jadi keseimbangan fisiologis itu yang disebutkan kebutuhan primer, dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya. Jadi kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial, rohani, batin, dan emosional. Sedangkan kebutuhan fisiologis itu yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh ibu. Sandang, pangan, papan, dan biologis juga ya. Nah, untuk mempertahankan keturunan. Jadi di sini dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua itu love and belong atau kasih sayang. Yang ketiga itu freedom, kebebasan. 4, fun atau kesenangan, dan 4 atau pengawasan. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh ibu kita tadi. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan diterima dalam keluarga maupun sekelompok dalam satu kelompok. Jadi di lingkungan sekolah ini anak-anak juga harus merasakan kasih sayang. Entah apapun modelnya mereka, baik ganteng maupun tidak ganteng, apapun keadaannya, itu anak harus mendapatkan kasih sayang. Entah pintar atau bodoh, semua mereka harus diberikan kasih sayang dan dihargai. Yang kedua adalah kebutuhan untuk kebebasan. Ada kebutuhan kemandirian. Bebas ini artinya dia bebas untuk memilih. Jadi dalam pembelajaran kita bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk bila bisa memilih sesuai dengan bakatnya dia punya gaya belajarnya bagaimana. Kita harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Yang itu kebutuhan kesenangan. Bayangkan kalau sampai tidak ada kesenangan di dalam lingkungan, di dalam kelas, apa yang terjadi? Jadi anak-anak itu harus merasakan kesenangan. Jadi pembelajaran itu harus pelajaran yang menyenangkan, memberikan mereka itu ada sukacita di dalam, ada kesenangan di dalam. Ada penguasaan.
itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan biasanya itu anak-anak itu biasanya rajin belajar, mereka itu maunya dipuji, selalu mau dihargai. Makanya ketika mau ini saya Pak, mereka itu selalu ingin seperti itu. Itu orang yang mau ingin jadi seorang penguasa, orang yang punya kemampuan dan kompetensi. Jadi untuk lebih mendalami tentang kebutuhan dasar manusia ini, saya mengajak kita secara bersama untuk melihat video ini. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk video tadi untuk membuat kita lebih memahami tentang kebutuhan dasar anak-anak kita di sekolah ini. Jadi kita sudah memahami tentang 5 kebutuhan dasar itu. Dari kelima itu kita bisa representasikan di dalam kelas kita masing-masing. Berikut ini ada beberapa pertanyaan, mungkin supaya kita bisa menjawab. Termasuk dalam kebutuhan dasar yang mana? Setelah kita melihat video tadi, mendengarkan video dan berikutnya, termasuk di bagian yang mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Dia ingin senang, tapi memang harus untuk kesenangan. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu termasuk dalam kebutuhan apa? Iya, love and belong. Kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Hebat kan? Apa ini? Power. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa ini? Bosan. Kebebasan. Aku senang bermain kejar-kejaran sama ibu. Aku senang bermain. Senang. Saya pikir Bapak Ibu guru sudah memahami itu. Tinggal bagaimana kita merepresentasikan kebutuhan dasar anak-anak ini di dalam kelas kita. Yang berikutnya tentang dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berdiskusi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Yang kelima ini tentang restitusi 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol restitusi itu adalah suatu proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi restitusi 5 posisi kontrol. Jadi supaya kita dapat mengenali bagaimana siapa diri saya sebenarnya. Jadi restitusi 5 posisi kontrol ini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu manajer. Jadi kontrol itu berkaitan dengan mengendalikan diri, bagaimana kita mengendalikan diri. Kontrol diri seperti yang disampaikan tadi. Jadi ada 5 di sini, disampaikan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Jadi kita hukum biasanya kadang sebagai penghukum. Penghukum ini nilainya paling rendah, standar yang paling rendah. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menekan murid. Berdasarkan aturan-aturan ini boleh menghukum. Nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya juga, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadap saja. Jadi kalau kita seperti itu, gaya kita seperti itu orang yang cicinya penghukum. Yang kedua itu pemantau. Itu mengutamakan aturan. Jadi dia itu berdasarkan hitung-hitungan. Berdasarkan aturan. Jadi dia mau omong sesuatu itu berdasarkan pada aturan. Aturan sudah dibuat bahwa kalau tidak.
Yang ketiga, membuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lembut, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi orang yang membuat merasa bersalah itu seperti kecil, sehingga membuat orang lain merasa bersalah. Teman itu membangun hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Itu sebagai seorang teman. Jadi kita kadang sebagai teman, kadang juga sebagai pembuku, kadang juga sebagai pemantau. Ada semua di kita. Membuat merasa bersalah. Yang terakhir itu adalah manajer. Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi yang paling ideal dari 5 kebutuhan dasar ini, yang wajib, yang harus kita miliki itu adalah kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol yang kelima, yaitu adalah manajer. Itu yang diharapkan oleh program ini dan harus kita gunakan itu adalah posisi manajer. Untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol ini, kita dengarkan video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Baik, video tadi menggambarkan kepada kita bagaimana kita sudah mengenali posisi kita ada di mana untuk sementara ini. Entah di penghukum, entah sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer. Tapi saya pikir pasti dari kelimanya ini kita sudah menjalankan semuanya. Tapi kita sudah tahu bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi yang itu yang diharapkan supaya kita dapat menerapkan dalam proses belajar mengajar kita di lingkungan sekolah kita ini. Jadi ini juga sudah dijabarkan dalam bentuk tabel. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi seperti tadi sudah dijelaskan tadi. Ada guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Demikian juga ada murid berkata, dampak pada muridnya, dan kaitannya dengan dunia berkualitas. Dan kita diajak untuk mengisi kolom ini. Ada pernyataan atau kalimat, siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk di posisi kontrol yang mana ini? Saya kecewa. Ya, pembuat rasa bersalah. Kita tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu di posisi kontrol yang mana? Pemantau. Ayolah lakukan demi saya. Ke teman tadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Pemukul. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Membuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Jadi posisi manajer itu yang paling ideal untuk kita ya.
Ya, yang terakhirnya tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi satuan pendidik bisa membantu para murid untuk mencapai tujuan, memiliki sikap disiplin yang positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Jadi restitusi ini yang sangat penting sekali yang nantinya akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin yang lain itu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan dan memperkuat. Tiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dipindahkan. Dan enam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan yang salah atau mengevaluasi diri. Jadi segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini ada setiap orang pasti. Jadi untuk lebih memahami tentang segitiga restitusi ini, coba kita lihat lagi video yang terakhir ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Baik, singkatnya video tadi itu mau menggambarkan kepada kita bahwa segitiga restitusi itu berlaku untuk posisi kontrol yang kelima, itu sebagai seorang manajer. Jadi ketika anak bermasalah itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tadi sudah dijelaskan dan saya gambarkan lagi sedikit bahwa bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima itu, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Lalu yang kedua itu untuk validasi tindakan yang salah. Terus setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan yang tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat bahwa ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan murid. Jadi yang pertama, untuk memahami tentang validasi tindakan ini, kita bisa membuat pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan
yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini, yang pertama itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu berkaitan dengan menanyakan. Jadi segitiga diskusi ini ada 3 tadi. Yang pertama itu memvalidasi identitas, yang kedua untuk memvalidasi tindakan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Mungkin itu saja pemaparan tentang materi budaya positif. Saya kembalikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah mengambil bagian pada pemaparan budaya positif ini. Saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ada hal baru ya, bukan hal baru tetapi sebenarnya dari pengalaman saya teman-teman, dari video dan pemaparan ini bagus sekali. Tetapi semua hal yang disampaikan ini pikiran saya ini sudah buat sebenarnya. Hanya mungkin kekurangan kita adalah tidak terprogram dan terstruktur dengan baik. Mungkin kira-kira itu apa yang bisa saya tanggapi. Tapi dari hasil pemaparan ini ada 10 hal yang saya catat di sini. Ya, 10 hal yang saya catat di sini adalah yang pertama itu adalah penanaman motivasi perilaku. Saya jelaskan dari semua 10 hal ini, motivasi perilaku dengan pendekatan restitusi.